Halo everyone, kembali lagi di channel gue Fuji Rahayu. Pada hari ini gue bakal nge-review materi yang kemarin dijelasin sama kelompok berapa itu nggak tahu ya. Yaitu tentang learning journal kelima. Apa aja sih di dalamnya, yaitu tentang teknik peliputan berita, teknik penulisan berita, dan jenis-jenis berita. Oke, langsung aja dengerin sampai akhir ya. Let's go. Nah, masuk kepada poin pertama, yaitu tentang teknik penulisan berita, dimana ketika kita menulis berita hendaknya memakai rumus 5W plus 1H supaya pembaca ini tahu nih. Dan 5W plus 1H ini hendaknya digunakan atau dipakai ini di awal-awal paragraf supaya si pembaca ini lebih tahu. Terus bahasanya itu harus jelas, harus lugas, dan faktanya kebenarannya itu benar, dan ya hasil juga netral gitu. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada penulisan berita. Ketika kita ingin ngegarap suatu berita, ingin nulis, tapi kita harus dulu nih ngumpulin informasinya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Kita terjunlah ke lapangan dengan wawancara, atau bisa ngeriset, atau bisa observasi. Tapi sebelum itu dicek dulu nih kebenarannya gitu, agar supaya fakta-fakta atau apa yang bakal kita tulis itu benar gitu, enggak hoax. Nah, masuk ke dalam etika jurnalistik. Di sini jurnalistik itu harus jujur, jurnalis itu harus jujur, harus akurasi, dan nggak boleh sembarangan nyebar berita. Jangan jangan cepet tapi salah gitu. Ya santai aja, yang penting benar gitu. Dan di sini soalnya ketika kita ngelakuin cepet tapi salah bisa nurunin kredibilitas daripada wartawan itu sendiri gitu. Oke, selanjutnya yaitu tentang era digital. Karena digital ini bisa bikin berita ini tersebar secara cepat, namun dibaliknya itu ya nggak beda jauh dan pasti ada namanya rawan hoax. Jadi sebagai jurnalis harus melek nih terhadap teknologi dan bisa mengolah teknologi itu sendiri gitu, supaya tetap dan patuh kepada etika. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang teknik penulisan berita ya. Di sini karena kita nulis dengan ingin menyebarkan informasi terbaru gitu ya kepada halayak orang, yaitu tapi di berita juga harus faktual, jelas, jujur, dan teruji kebenarannya, akurat gitu. Tadi kita harus pakai rumus 5W plus 1H dan piramida terbalik. Jadi yang penting itu ada bagian di atas ya, dan yang detailnya atau penjelasannya itu bisa ditaruh di bawah atau di belakang gitu. Itu teknik penulisan berita. Nah, ketika kita nulis berita itu harus jelas, to the point, gak muter-muter, dan berdasarkan fakta. Gak boleh muter-muter apalagi sesuai dengan opini pribadi, karena berita ini berdasarkan fakta-fakta yang ada gitu. Tidak memakai opini kita, beda lagi sama feature atau artikel gitu yang bisa memakai opini gitu. Nah, di dalam berita ini juga harus memakai kutipan. Nah, iya, ketika kita ingin mengambil sumber daripada orang lain gitu, kita bisa memakai kutipan ini dari omongan atau mungkin dari data-data yang telah tercantum di media sosial gitu. Jangan lupa memakai kutipan agar tidak dicap sebagai plagiarism. Oke, masuk kepada pembahasan selanjutnya yaitu apa sih perbedaan hard news dan feature. Jelas berbeda. Hard news ini beritanya penting dan langsung, misalnya tentang politik atau tentang kecelakaan. Nah, sedangkan feature ini tulisan yang lebih mendalam, yang lebih santai. Cara penulisannya juga santai gitu, biasanya tentang kemanusiaan atau pengalaman orang lain sih yang ditulis gitu. Jadi feature sama hard news ini jelas-jelas berbeda dengan cara teknik penulisannya dan apa aja sih di dalamnya gitu. Nah, kita masuk kepada pembahasan jenis-jenis peliputan. Sebagai seorang jurnalis kita harus mengetahui nih apa aja sih jenis-jenis yang ada di dalamnya. Yang pertama, aku bakal ngejelasin terkait hukum dan kriminalitas. Nah, di balik hukum dan kriminalitas ini narasumbernya itu harus ya misalnya kayak polisi atau pengadilan, saksi atau korban. Nah, di sini tuh mengangkat isu-isu terkait hukum dan kriminalitas yang ada di dalamnya gitu. Tantangannya apa sih? Jelas ada tantangannya. Sebagai jurnalis kita sering banget dibungkam oleh pihak-pihak tertentu agar informasi kita tidak menyebar luas apa yang mereka lakukan seperti itu. Dan tentunya kita bisa dapat tekanan dari pihak-pihak tertentu jika salah menggunakan apa yang seharusnya tidak digunakan gitu.
Yang kedua yaitu ada politik. Nah, di sini mengangkat isu-isu terkait kebijakan-kebijakan pemerintah contohnya, atau politik atau pemilu, atau mungkin di sini bisa dinamika partai gitu. Nah, narasumbernya itu bisa diambil dari polisi, bisa diambil dari ketua partai atau mungkin pejabat-pejabat serta akademisi. Di sini juga pasti ada tantangannya karena kita sebagai jurnalis itu harus netral, tidak boleh memihak daripada kubu-kubu yang manapun. Oke, dan pembahasan terakhir yaitu tentang ekonomi. Nah, di sini meliput tentang keuangan, administrasi negara, atau bisnis-bisnis. Karena sering banget ada data-data yang susah dan sulit untuk dipahami gitu. Contohnya kayak angka-angka, statistik. Nah, tantangan daripada jurnalis ini sendiri harus bisa menyederhanakan daripada bahasa-bahasa itu gitu, supaya orang awamnya bisa paham apa sih yang bakal kita sampaikan dan apa sih isi daripada angka-angka ini gitu. Nah, mungkin di sini itu sebagai jenis-jenis peliputan berita, kita harus memahami apa aja sih di dalamnya, supaya kita ketika kita nanti turun ke lapangan harus tahu nih apa yang bakal kita liput dan siapa yang bakal kita liput gitu. Nah, mungkin pembahasan kali ini Learning Journal kelima ini cukup sampai di sini. Ya, kita sebagai jurnalis harus paham ya tentang teknik peliputan berita, teknik penulisan berita dan jenis-jenis peliputan. Supaya kita nggak kosong nih apa yang bakal kita sampaikan dan apa yang bakal kita olah, apa yang bakal kita liput gitu. Oke, gue Fuji Rahayu pamit undur diri karena sudah selesai pembahasan hari ini gitu. Mungkin nanti kita bakal ketemu di episode ke-6 atau Learning Journal ke-6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Jangan bosan ya, tetap di channel Fuji Rahayu. Sampai jumpa dan bye-bye.